Matematika dengan NIM 05251099. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulid Aridi dengan NIM 05251039. Perkenalkan, nama saya Jibril Safari, NIM 05251095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Hanafi Bowo dengan NIM 05251087. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan Bowo, NIM 05251043. Perkenalkan, nama saya Safira Nurasita dengan NIM 05251111. Oke, jadi di sini kami akan menampilkan video penyelesaian dari kasus 2. Oke, simak videonya. Stay tune. Baik teman-teman, untuk pengerjaan kasus 2 untuk langkah-langkah pertamanya ialah kita menghitung penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6 menggunakan persamaan ini teman-teman. Nah, untuk langkah-langkah pertama ini cukup mudah, yaitu kita hanya melakukan substitusi yang dimana T ini kita masukkan nilai 6 karena itu merupakan bulan peluncurannya, setelah peluncuran. Jadi tinggal masukkan aja T-nya, kita ganti 6 semuanya pada seluruh persamaan ini dan didapati hasil 488. Nah, dimana hasil ini itu belum hasil akhir karena kita mau bentuknya ribuan. Jadi 488 ini kita kalikan dengan 1000, lalu inilah hasil akhirnya didapati 488.000. Sekian. Selanjutnya itu adalah pengerjaan kedua dari kasus 2 ini, yang dimana diketahui T-nya itu adalah 6 dan A-nya itu adalah mengambil 5. Lalu diketahui juga persamaannya, yaitu LT sama dengan TA ditambah P turunan A dikali T min A. Lalu untuk PT sendiri itu memiliki persamaan, yaitu PT sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 25T kuadrat min 5T plus 50. Lalu substitusikan dengan T-nya itu adalah 5, sehingga mendapatkan hasil P5-nya ini adalah 400. Selanjutnya kita mencari turunan dari PT, yaitu dengan rumus D per DT min 2T kuadrat T pangkat 3 ditambah 25T kuadrat min 5T plus 50. Lalu didapatkan persamaan dari P turunan T-nya itu adalah min 6DT kuadrat plus 50T min 5. Lalu disubstitusikan dengan A-nya itu adalah 5. Jadi P turunan 5 itu mendapatkan hasil 95. Selanjutnya disubstitusikan kembali ke rumus awal, yaitu PA ditambah P turunan A dikali T min A, di mana PA-nya tadi 400 ditambah 95 dikurangi T-nya itu adalah 6 dan A-nya 5, sehingga mendapatkan hasil 495. Lalu diubah menjadi keribuan yang sama dengan dikali 1000 dan mendapatkan hasil 95.000. Oke, jadi di langkah ketiga ini kita mencari nilai persentase errornya. Kenapa kita mencari nilai persentase error? Karena kita mencari nilai keakuratan dari perhitungan. Tadi yang pertama itu adalah nilai eksak dan yang kedua nilai hampiran. Oke, jadi di sini untuk rumus mencari nilai persentase error itu yang pertama adalah mutlak dari nilai eksak dikurang nilai hampiran dibagi dengan nilai eksak itu sendiri dikali 100%. Nah, di sini didapatkan hasil dari nilai eksaknya sekian, nilai hampirannya sekian, dan nilai eksaknya sekian. Nah, didapat dari mutlak dari nilai 7 per 488. Oke, dikali 100%. Nah, hasil dari min 7 per 488 itu sama dengan 0,01434 dikali 100% sama dengan ini. Jadi nilai eksaknya adalah 1,43%. Nah, nilai persentase error ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan kami itu cukup akurat, karena semakin kecil nilai persentase error adalah semakin akurat perhitungannya. Jadi selanjutnya ada penyelesaian bagian D, yaitu yang dimana ada persamaan garis dan di sini ada rumus untuk mencari selang. Nah, rumusnya itu M sama dengan T2 dikurang T1 per T2 dikurang T1. Pertama kita cari selang 0 sampai 4. Nah, di sini ada M sama dengan 40 dikurang 10 per 4 dikurang 0. Hasilnya 30 per 4 sama dengan 7,5.
dari persamaannya di sini contohnya mencari nilai C kita pakai persamaan garis. Y sama dengan mx plus C yang dimana nilai R0 itu sama dengan 7,5 dan plus C. Nilai R0 itu di tabel ditemukan 10 dan 7,5 dikali 0 itu 0 plus C yang dimana hasil C itu sama dengan 10. Begitu juga di perulangan-perulangan berikutnya menggunakan soal pada tabel. Didapat hasil slug pertama 0 sampai 4 itu RT 7,5 T plus 10. Slug 2 4 sampai 6 itu RT 2,5 T plus 50. Slug ketiga itu 6 sampai 10 RT sama dengan 7,5 plus 80. Jadi dapatlah hasil persamaan untuk nilai yang D. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Pada interval 0 sampai 2 kan kita ketahui nilainya adalah 35. Kemudian dengan cara yang sama kita akan mencari hasil dari integral 2 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 8, dan 8 sampai 10. Di mana nilai interval 2 sampai 4 adalah 65. Nilai interval 4 sampai 6 adalah 75, nilai interval 6 sampai 8 adalah 55, dan nilai interval 8 sampai 10 adalah 25. Nah, kita akan menghitung totalnya. Total dari interval ini adalah 255 unit dan diketahui harga per unitnya adalah 15. Nah, ditanya adalah total penjualannya. Jadi total penjualannya adalah Rp3.825.000. Selanjutnya pada poin F kita disuruh menghitung estimasi penjualan kumulatif menggunakan metode Riemann kiri. Di sini kita bisa lihat pada interval 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki selisih 2 perbedaan, yaitu 2 hari. Nah, di sini kita dapat delta T-nya 2 hari. Terus kita hitung menggunakan rumus Riemann, yaitu sigma F dalam kurung XI dikali delta XI. Nah, untuk interval pertama di sini titiknya 0,2, berarti kita pilih yang kiri karena menggunakan Riemann kiri. Itu 0. Nah, 0 tadi di soal terdapat 10 unit namanya penjualannya. Berarti kita kalikan sama delta T-nya. 10 dikali 2 sama dengan 20 unit. Untuk interval 2 sama seperti di atas. Kita ambil titik kirinya yaitu 2. Terus di soal terdapat 25 unit, kita kalikan 25 kali 2 sama dengan 50 unit. Nah, untuk interval 3 di sini titiknya 4,4 sama 6. Kita ambil titik kiri 4, di soal terdapat 40 ada 4-nya. Jadi 40 kali 2 80 unit. Interval 4-nya 6,8. Jadi kita ambil yang kiri lagi 6. Fungsi R 6-nya 35. Jadi 35 dikali 2 itu sama dengan 70 unit. Interval 5-nya 8,10. Titik kirinya 8. Kita kalikan sama R-nya 20 kali 2 sama dengan 40 unit. Nah, jadi jumlah semua kontribusinya kita jumlahkan, didapat hasil 260 unit. Terus kita kalikan sama 15.000 untuk harga unitnya kan 15.000, jadi dikali sama 15.000, jadi didapat 3.900.000 rupiah. Nah, untuk perbandingan dengan poin E, tadi kan metode E menggunakan metode integral. Di sini didapat 255 unit atau setara 3.875.000 rupiah. Nah, untuk metode F tadi didapat 260 unit atau setara 3.900.000 rupiah. Nah, jadi perbedaannya itu terdapat selisih yaitu 5 unit atau sekitar 75.000 rupiah. Untuk persen selisihnya kita hitung dengan cara 5 per 255 unit dari metode E-nya baru dikali 100%. Tadi 5-nya tuh selisihnya ya. Jadi didapat sekitar 1,96%. Jadi metode Riemann kiri di sekitar 1,96% atau 75.000 dibandingkan sama metode integral atau poinnya. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kepada Bu Lucy dan Ibu Kartika selaku dosen pengampu Matematika 1 dan Kak Marles selaku asisten dosen Matematika 1, kami mengucapkan terima kasih.